Aku mengusir pemulung bisu itu saat badai dan menyebutnya sampah. Ternyata, dia ayah kandungku yang rela cacat demi menyelamatkanku. Penyesalan ini sakit sekali. Sebelum mulai, yuk like, subscribe, dan komen hadir di bawah ya. Aroma lilin aromaterapi lavender dan vanila menguar lembut, memenuhi setiap sudut ruang tamu yang megah itu. Lantai marmer putih Italia memantulkan cahaya dari chandelier kristal yang menggantung angkuh di langit-langit setinggi 6 meter. Bagi Artanti, rumah ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah trofi. Sebuah monumen kemenangan atas masa lalu kelam yang selama ini berusaha ia kubur dalam-dalam. Klaster Emerald Blok A nomor 1, alamat yang cantik untuk wanita yang cantik. Suara bariton itu terdengar dari arah pintu geser kaca. Artanti berbalik, senyum tipis tersungging di bibirnya yang terpoles lipstik merah matte. Andrew, tunangannya, berdiri di sana memegang 2 gelas champagne. Pria itu tampak necis dengan kemeja linen berwarna krem yang harganya mungkin setara dengan gaji buruh selama 3 bulan. "Kamu terlalu berlebihan, Drew," jawab Artanti, menerima gelas itu. "Tapi aku suka. Kamu pantas mendapatkannya, Tanti. Direktur pemasaran termuda, dan sekarang pemilik rumah paling strategis di kawasan elit ini. Lihat." Andrew merentangkan tangannya ke arah jendela besar yang menampakkan taman depan yang tertata rapi. Tidak ada lagi gang sempit, tidak ada lagi bau selokan, dan tidak ada lagi tetangga yang berisik meminjam uang. Kata-kata Andrew menohok tepat di sasarannya. Artanti menyesap minumannya, membiarkan rasa dingin dan manis menjalar di tenggorokan. Ia memejamkan mata sejenak. Bayangan panti asuhan yang lembab dan atap bocor berkelebat sesaat, namun segera ia tepis. Ia sudah bekerja keras. 27 tahun hidupnya didedikasikan untuk menjauh dari kemiskinan. Ia bekerja lembur saat orang lain tidur. Ia belajar saat orang lain bermain. Kejam, mungkin. Ambisius, pasti. Malam itu, mereka mengadakan housewarming party tertutup. Hanya lingkaran terdekat. Rekan-rekan bisnis, beberapa sosialita, dan tentu saja kolega Andrew yang rata-rata berasal dari keluarga old money. "Rumah ini feng shui-nya bagus sekali, Bu Artanti," puji seorang istri komisaris bank. Matanya menyapu lukisan abstrak di dinding, dan pagarnya tinggi sekali, sangat privat. "Saya suka privasi," jawab Artanti tegas. "Saya tidak suka urusan luar mengganggu ketenangan di dalam." Andrew merangkul pinggang Artanti dengan bangga. Tanti sangat protektif terhadap apa yang menjadi miliknya. Itu yang membuat dia sukses. Gelak tawa terdengar renyah, berpadu dengan denting gelas kristal. Di dalam ruangan ber-AC itu, dunia terasa sempurna. Artanti merasa berada di puncak dunia, tak tersentuh, tak terjangkau. Ia tidak menyadari bahwa di luar sana, di balik gerbang besi hitam yang menjulang 3 meter itu, sepasang mata tua sedang mengintip dari celah pilar. Mata itu tidak memancarkan rasa iri, tidak ada kebencian melihat kemewahan yang menyilaukan itu. Mata itu hanya menatap lurus ke arah Artanti yang sedang tertawa di balik jendela kaca besar. Sebuah tatapan rindu yang tertahan selama puluhan tahun, dari seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan karung goni tersampir di bahu. Pria itu, Pak Arman, mengeratkan pegangannya pada pagar besi. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak tanpa suara, menyebut satu nama yang sudah lama tidak ia ucapkan. Tanti. Seminggu setelah kepindahan itu, ilusi kesempurnaan Artanti mulai terusik. Pagi itu hari Sabtu. Artanti sedang menikmati kopi paginya di teras depan sambil membaca berita di tablet. Udara pagi kawasan elit terasa segar, bebas dari polusi kota Jakarta yang menyesakan. Namun, ketenangannya buyar ketika matanya menangkap sesuatu di seberang jalan, tepat di depan gerbang rumahnya. Seorang pemulung. Pria tua itu duduk berjongkok di trotoar seberang. Pakaiannya adalah kaos partai yang sudah pudar warnanya, dan celana kain yang digulung hingga betis, memperlihatkan kulit kaki yang bersisik dan kotor. Di sampingnya tergeletak karung goni besar yang menggembung. Artanti meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit kasar. Suara keramik beradu dengan meja kaca terdengar nyaring. "Kenapa ada orang seperti itu di sini?" gumamnya. Ia memanggil satpam pribadi kompleks melalui interkom. Namun satpam mengatakan bahwa area trotoar seberang adalah jalan umum, sehingga mereka tidak bisa mengusirnya selama ia tidak membuat keributan. Artanti mendengus kesal. Ia masuk ke dalam kemah, merasa selera paginya rusak. Siangnya, Andrew datang untuk menjemputnya makan siang. Mobil sport Andrew berhenti di depan gerbang, dan begitu pria itu turun, wajahnya langsung berkerut cicik. "Tanti, kamu lihat orang di depan itu?" tanya Andrew begitu masuk ke ruang tamu. "Sudah sejak pagi," jawab Artanti ketus, sambil mematut diri di cermin. "Sangat mengganggu pemandangan." "Bukan cuma mengganggu, Tanti, itu berbahaya," kompor Andrew. "Orang-orang seperti itu biasanya memantau rumah target. Siang jadi pemulung, malam jadi maling. Kamu harus hati-hati. Kompleks ini elit. Seharusnya manajemen tidak membiarkan sampah masyarakat berkeliaran." Kata-kata sampah meluncur begitu mudah dari mulut Andrew. Dan anehnya, Artanti setuju. Baginya, kemiskinan adalah penyakit menular. Ia sudah sembuh, dan ia tidak mau tertular lagi. Ketika mereka keluar, mobil Andrew melaju pelan melewati gerbang. Pak Arman, yang melihat mobil itu keluar, sontak berdiri. Ia tidak mendekat, hanya berdiri tegak.
atau berusaha tegak dengan punggungnya yang sedikit bungkuk. Ia menatap ke arah kaca jendela mobil yang gelap. Artanti bisa melihatnya dari balik kaca film. Wajah pria itu kotor, tertutup debu jalanan dan jenggot putih yang tidak terurus. Tapi mata itu seolah menembus kaca gelap dan menatap langsung ke manik mata Artanti. Ada sorot teduh yang aneh, kontras dengan penampilannya yang liar. Jangan dilihat, kata Andrew sambil menekan gas. Nanti dia minta uang. Artanti membuang muka, tapi bayangan pria tua itu tetap menempel di kepalanya. Bukan karena takut, tapi karena perasaan tidak nyaman yang ganjil. Seolah-olah kehadiran pria itu membangkitkan memori yang tidak bisa ia beri nama. Hari-hari berikutnya, Pak Arman selalu ada di sana. Datang pagi hari, duduk diam memandangi rumah Hartanti, lalu pergi saat matahari terbenam. Ia tidak pernah mengorek sampah di tong sampah depan rumah Hartanti. Ia hanya ada, seperti hantu yang menjaga matam, atau mungkin menjaga harta karun. Ketidaksukaan Artanti berubah menjadi kemarahan terbuka pada hari Rabu sore. Hari itu Artanti pulang lebih awal karena ada dinner penting dengan klien dari Singapura. Andrew sudah menunggunya di rumah untuk berangkat bersama. Mereka berdua berpakaian sangat formal. Artanti dengan gaun malam sutra berwarna navy dan Andrew dengan setelan Jaslyn fit. Saat gerbang otomatis terbuka dan mobil mereka hendak meluncur keluar, Pak Arman melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia melangkah maju. Pria tua itu menyeberang jalan dengan langkah tertatih namun cepat, menghadang jalur mobil mereka sebelum mencapai jalan raya. Andrew menginjak rem mendadak. Sialan, mau mati dia? Umpat Andrew. Pak Arman tidak peduli dengan klakson panjang yang ditekan Andrew. Ia berjalan ke sisi penumpang, tempat Artanti duduk. Tangan tuanya yang gemetar merogoh ke dalam karung goni, lalu mengeluarkan sebuah bungkusan plastik hitam. Artanti menurunkan kaca jendela sedikit, niatnya hanya untuk membentak agar orang itu minggir. Pak, minggir, kami sedang buru-buru. Namun Pak Arman justru menyodorkan bungkusan plastik hitam itu ke celah jendela. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara erangan parau. Ia bisu. Artanti baru menyadarinya saat itu. Pria itu berusaha bicara, tapi pita suaranya seperti rusak, hanya menyisakan desisan udara. Dia minta sumbangan, Tanti. Jangan dikasih, nanti kebiasaan, seru Andrew. Saya tidak punya uang receh, pergi, bentak Artanti. Pak Arman menggeleng kuat-kuat, matanya memancarkan kepanikan. Ia mendorong bungkusan itu lebih memaksa. Tangan kotornya hampir menyentuh pintu mobil yang baru dipoles. Melihat itu, Andrew kehilangan kesabaran. Ia membuka pintu pengemudi, keluar dan berjalan memutari mobil dengan langkah lebar penuh emosi. Heh, tua bangka. Andrew menarik bahu Pak Arman kasar hingga pria tua itu terhuyung ke belakang. Kamu tuli atau bodoh? Calon istri saya bilang pergi. Pak Arman berusaha bertahan. Ia menunjuk bungkusan di tangannya, lalu menunjuk Artanti, seolah berkata, ini untuk dia. Kami tidak butuh sampahmu. Andrew menepis tangan Pak Arman dengan keras. Bungkusan plastik itu terlepas, melayang di udara dan jatuh tepat ke dalam selokan terbuka di pinggir jalan. Bruk, klinting. Terdengar bunyi logam beradu saat bungkusan itu menghantam dasar beton selokan yang kering. Pak Arman tertegun. Ia memandang selokan itu lalu menatap Andrew dengan wajah pias. Tubuhnya gemetar hebat. Itu bukan gemetar ketakutan, melainkan gemetar dari hati yang remuk. Ia ingin turun mengambilnya, tapi kakinya terlalu lemah karena syok. Artanti melihat semua itu dari dalam mobil. Ada sedikit rasa iba yang menyelinap, sangat tipis, namun segera tertutup oleh rasa malu. Beberapa tetangga mulai melongok dari balik pagar mereka. Citranya sebagai wanita terhormat sedang dipertaruhkan. Artanti turun dari mobil, wajahnya dingin dan keras. Ia tidak melihat ke arah selokan, melainkan menatap tajam ke arah Pak Arman. Dengar ya, Pak. Suara Artanti rendah namun tajam, menusuk. Saya tidak tahu siapa Anda dan apa mau Anda. Tapi ini peringatan terakhir. Jangan pernah mendekati saya, rumah saya, atau calon suami saya lagi. Anda membuat lingkungan ini terlihat kumuh. Pak Arman menatap Artanti, mulutnya terkatup rapat, matanya yang tadi panik, kini perlahan meredup, kehilangan cahayanya. Ia mundur selangkah, menundukkan kepala dalam-dalam seperti seorang abdi yang diusir rajanya. Ayo, Andrew, kita bisa terlambat, ajak Artanti, berbalik masuk ke mobil tanpa menoleh lagi. Andrew merapikan jasnya yang sedikit kusut, meludah ke tanah di dekat kaki Pak Arman, lalu masuk ke mobil. Mobil mewah itu menderu pergi meninggalkan asap knalpot dan seorang ayah yang mematung menatap selokan. 2 hari setelah insiden itu, Jakarta dilanda hujan badai. Langit seolah tumpah, menenggelamkan kota dalam tirai air yang pekat. Petir menyambar silih berganti, membuat malam terasa mencekam. Artanti pulang pukul 10 malam. Harinya sangat buruk. Proyek besarnya mengalami kendala. Klien utamanya membatalkan kontrak dan ia baru saja bertengkar hebat dengan Andrew melalui telepon karena masalah sepele soal venue pernikahan. Kepalanya terasa mau pecah. Yang ia inginkan hanyalah mandi air hangat dan tidur.
Mobilnya berbelok masuk ke pelataran carport. Saat lampu sorot mobil menyapu area depan rumah, Artanti melihatnya lagi. Di teras luar, tepat di samping pos satpam yang kosong, satpam sedang patroli keliling, Pak Arman duduk meringkuk memeluk lututnya. Tubuhnya basah kuyup, menggigil hebat. Karung goninya ia gunakan untuk menutupi kepala, tapi itu sia-sia melawan hujan sederas ini. Kewarasan Artanti putus seketika. Rasa lelah, stres pekerjaan dan amarah pada Andrew berakumulasi menjadi satu titik ledak yang ia arahkan pada sasaran termudah, pria tua itu. Baginya kehadiran Pak Arman adalah simbol dari segala kekacauan yang mencoba masuk ke hidupnya yang teratur. Artanti tidak memarkir mobil dengan benar. Ia melompat keluar, tidak peduli gaun kerjanya basah terkena hujan. Ia berlari ke arah teras, berteriak mengatasi suara guruh. "Keluar!" jerit Artanti. Pak Arman tersenjak kaget. Ia mendongak, wajahnya pucat pasih, bibirnya membiru karena kedinginan. Ia mencoba berdiri, tapi kakinya kaku. "Sudah saya bilang jangan injak rumah ini." "Hah? Apa bahasa manusia terlalu sulit untuk Anda mengerti? Hah?" Pak Arman membuka mulutnya, suara desisan Aati keluar samar tergelan suara hujan. Ia mengangkat tangan, seolah ingin meminta waktu berteduh sebentar saja sampai hujan reda. "Saya tidak peduli," potong Artanti histeris. Ia menekan tombol interkom di dinding pos dengan brutal. "Keamanan, keamanan, segera ke blok A1, ada penyusup." Dalam hitungan menit, 2 orang satpam komplek datang berlari dengan jas hujan. "Keluarkan dia," perintah Artanti dengan napas memburu. "Seret dia keluar dari komplek ini. Kalau perlu lapor polisi. Saya tidak mau lihat muka dia lagi di sini selamanya." Kedua satpam itu ragu sejenak melihat kondisi Pak Arman yang tua dan rengkih. "Bu, hujan sedang deras sekali. Saya bayar maintenance mahal, bukan untuk tempat penampungan gelandangan. Seret atau saya laporkan kinerja kalian ke manajemen," ancam Artanti. Tanpa pilihan, kedua satpam itu memegang lengan Pak Arman. "Maaf ya Pak, ayo Pak." Pak Arman tidak melawan secara fisik, tenaganya sudah habis dimakan usia dan dinginnya malam. Tapi ia menahan langkahnya, kakinya menyeret di lantai paving block. Ia tidak mau pergi, bukan karena ia butuh tempat berteduh, tapi karena ia tahu, jika ia pergi sekarang, ia mungkin tidak akan pernah melihat wajah putrinya lagi. "Cepat," teriak Artanti, air hujan bercampur dengan air mata frustasi di wajahnya. "Tempatmu di sampah, bukan di sini." Kata-kata itu menyambar lebih keras daripada petir yang menggelegar di atas mereka. Proses pengusiran itu berlangsung menyedihkan. Di bawah guyuran hujan yang semakin gila, Pak Arman digiring paksa menuju gerbang utama kompleks yang berjarak 200 meter. Artanti berdiri di ambang pintu gerbang rumahnya, mematung. Dadanya naik turun menahan emosi. Ia basah kuyup. Rambutnya yang tadi pagi diblow sempurna, kini lepek menempel di wajah. Ia merasa menang. Ia telah mempertahankan wilayahnya. Ia telah membersihkan kotoran itu. Namun, kemenangan itu terasa hampa. Saat satpam membuka gerbang kecil untuk mendorong Pak Arman keluar ke jalan raya yang gelap gulita, pria tua itu berhenti sejenak. Ia mencengkeram besi gerbang dengan tangan kurusnya, menolak didorong lebih jauh. Perlahan, Pak Arman menoleh ke belakang. Jarak mereka cukup jauh, terhalang tirai hujan, tapi cahaya lampu jalan menyorot tepat ke wajahnya. Untuk pertama kalinya, Artanti melihat ekspresi itu dengan jelas. Tidak ada kemarahan, tidak ada dendam karena telah dihina dan diusir seperti binatang. Yang ada hanya kesedihan yang teramat dalam, sebuah duka lara yang sunyi. Mata tua itu basah, bukan hanya karena hujan, tapi air mata yang mengalir deras. Ia menatap Artanti seolah sedang merekam wajah wanita itu untuk terakhir kalinya dalam ingatan, untuk dibawa mati. Punggungnya yang bungkuk tampak begitu rapuh. Bajunya yang sobek di bagian bahu belakang, akibat tarikan satpam tadi, berkibar tertiup angin. Sekilas memperlihatkan kulit punggung yang tidak rata. Namun Artanti belum memahami apa itu. Pak Arman mengangguk pelan, sangat pelan, ke arah Artanti. Sebuah anggukan perpisahan, seolah berkata, "Baiklah nak, jika itu yang membuatmu bahagia, Bapak akan pergi." Satpam akhirnya mendorongnya keluar dan menutup gerbang besi itu dengan dentuman keras. Klang! Bunyi besi beradu itu membuat jantung Artanti melompat. Tiba-tiba, rasa sesak yang luar biasa menghantam dadanya. Bukan sesak karena asma, tapi rasa sakit yang tajam dan menusuk di ulu hati. Kakinya lemas seketika. Artanti jatuh terduduk di lantai karpot yang banjir. "Kenapa?" bisiknya pada diri sendiri, tangannya meremas dada. Kenapa rasanya sakit sekali? Ia menangis di bawah hujan, sendirian di rumah mewahnya yang dingin. Bayangan mata Pak Arman terus berputar di kepalanya seperti kaset rusak. Tatapan itu terasa begitu familiar,
begitu hangat, mengingatkannya pada sesuatu yang hilang dari masa kecilnya yang buram. Malam itu, Artanti tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang king size-nya yang empuk, tapi matanya terus menatap langit-langit, sementara di luar badai terus mengamuk, seolah alam semesta pun sedang menangisi dosa yang baru saja ia lakukan. Dan di dalam selokan kering di depan rumahnya, bungkusan plastik hitam itu masih tergeletak, menunggu untuk ditemukan. Sebuah kotak Pandora yang akan mengubah hidup Artanti selamanya. Matahari pagi merangkak naik dengan enggan di ufuk timur, menyidari sisa-sisa badai semalam dengan cahaya pucat. Jalanan aspal di kompleks perumahan elit itu masih basah, berkilauan memantulkan bayangan ranting-ranting patah dan dedaunan yang berserakan. Artanti terbangun dengan kepala yang terasa berat, seolah dihantam palu godam. Tidurnya semalam penuh mimpi buruk. Suara guntur berubah menjadi gedoran pintu, dan kilat yang menyambar mengingatkannya pada sorot mata Pak Arman yang menghantui. Ia turun ke lantai bawah dengan langkah gontai. Balutan kimono sutra melindunginya dari hawa dingin AC sentral yang terasa menusuk tulang. Di halaman depan, Bi Ina, asisten rumah tangga parubaya yang baru bekerja seminggu, sedang menyapu halaman dengan sapu lidi. Suara serak-serak sapu itu berhenti mendadak ketika Bi Ina melihat sesuatu menyangkut di bibir selokan depan pagar. Hujan deras semalam telah membuat air selokan meluap sebentar, lalu surut kembali, mengangkat endapan sampah dari dasar dan meninggalkannya di permukaan. Loh, apa ini? Gumam Bi Inah yang baru saja membuka pintu utama untuk menghirup udara. Melihat Bi Inah menungging di pinggir selokan, berusaha menggapai sesuatu dengan ujung gagang sapu. Bi Inah, jangan main kotor-kotoran pagi-pagi. Tegur Artanti, suaranya parau dan sedikit ketus. Nanti baunya masuk ke rumah. Bi Inah menoleh, wajahnya terkejut. Ibu, maaf ibu, ini ada bungkusan nyangkut di saringan air. Takutnya bikin mampet kalau hujan lagi, Bu. Bi Inah berhasil mengait bungkusan itu dan mengangkatnya. Sebuah kantong kresek hitam yang sudah sobek-sobek tercabik-cabik arus air memperlihatkan isinya. Sebuah kaleng biskuit persegi yang permukaannya sudah dimakan karat parah. Benda itu tampak berat dan kokoh, seolah menyimpan sesuatu yang padat. Artanti terpaku di ambang pintu. Jantungnya berdesir aneh. Ia mengenali bungkusan itu. Itu adalah benda yang hendak diberikan Pak Arman 3 hari lalu, benda yang ditepis Andrew dengan kasar hingga jatuh ke lubang antah berantah. Buang saja, Bi, langsung ke tong sampah depan. Perintah Artanti spontan. Insting tertahanannya menyala. Ia tidak ingin melihat benda itu. Benda itu adalah bukti fisik dari kejadian yang ingin ia lupakan. Bi Inah menimbang kaleng itu. Ragu, tapi kok berat ya, Bu? Ini dilakban rapat banget, Bu. Berlapis-lapis. Kayaknya yang punya niat banget bikin ini kedap air. Jangan-jangan isinya penting. Rasa penasaran adalah musuh terbesar ketakutan. Artanti terdiam. Kakinya tanpa sadar melangkah mendekat, mengkhianati perintah otaknya. Kaleng biskuit Kongguan jadul. Benda yang sangat tidak pada tempatnya di lingkungan elit klaster Emerald ini. Bawa ke sini, kata Artanti. Akhirnya, suaranya bergetar pelan. Bi Inah menyerahkan kaleng berkarat itu. Dingin, lembab dan berbau lumpur. Lakban coklat membalut hampir seluruh permukaan kaleng, berlapis-lapis. Seolah si pemilik ingin memastikan isinya selamat dari kiamat sekalipun. Artanti membawa benda itu masuk ke ruang makan, meletakkannya di atas meja marmer putih yang bersih mengkilap. Kontras yang menyakitkan mata. Ia mengambil pisau dapur tajam. Tangannya gemetar saat mengiris lapisan lakban tebal itu. Kret, kret. Tutup kaleng terbuka dengan bunyi ciutan logam berkarat yang ngilu. Aroma apek semerbak keluar seketika, bau kertas tua yang tersimpan terlalu lama dalam kegelapan. Artanti menahan nafas. Ia memberanikan diri melihat isinya. Tidak ada bom, tidak ada bangkai hewan, tidak ada sampah busuk. Benda pertama yang Artanti lihat adalah sebuah foto hitam putih berukuran 3R yang sudah menguning dan keriting di bagian tepinya. Foto itu menampilkan seorang pemuda gagah dengan senyum lebar yang tulus, sedang menggendong bayi perempuan mungil yang tertawa. Pemuda itu mengenakan kemeja sederhana, rambutnya disisir rapi ke belakang dengan minyak rambut. Artanti mengambil foto itu, mendekatkannya ke wajah di bawah sorot lampu gantung. Matanya menyipit, meneliti setiap detil. Pemuda di foto itu, struktur tulang wajahnya, hidungnya yang mancung, dan terutama matanya. Mata itu persis seperti mata yang menatapnya dari cermin setiap pagi saat ia berdandan. Di balik foto itu, terdapat tulisan tangan dengan tinta biru yang sudah agak memudar. Tanti dan Bapak, 1999. Napas Artanti tercekak di tenggorokan. Tanti.
Panggilan masa kecilnya, nama yang sudah lama ia kubur saat ia merintis karir. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Artanti yang terdengar lebih anggun, melupakan Tanti si anak panti yang kumal. Ia meletakkan foto itu dengan tangan gemetar, lalu mengambil benda berikutnya. Sebuah mainan kerincing, rattle, dari perak murni. Benda itu sudah penyok di beberapa bagian dan warnanya menghitam karena oksidasi. Tapi masih berbunyi kring-kring pelan dan merdu saat digoyangkan. Di gagangnya terdapat ukiran kasar, seperti digores manual menggunakan paku. Artanti. Dan di dasar kaleng, di bawah tumpukan kertas koran lama, terdapat sebuah buku kecil berwarna hijau, buku tabungan Simpedes dari bank pemerintah. Buku itu sudah sangat lusuh, sampulnya hampir lepas dari staplesnya. Artanti membukanya. Halaman pertama tertera nama pemilik rekening, Arman Kiki Artanti. Matanya menyusuri baris demi baris transaksi perbankan manual itu. Setoran, Rp10.000. Setoran, Rp5.000. Setoran, Rp20.000. Tanggalnya berurutan, nyaris setiap bulan, selama 20 tahun terakhir. Tidak pernah ada penarikan, 0, hanya setoran-setoran kecil yang konsisten. Terkadang ada jeda beberapa bulan, mungkin saat si pemilik sakit atau tidak punya uang sepeser pun. Tapi kemudian disusul setoran double di bulan berikutnya. Halaman demi halaman penuh dengan angka-angka receh itu. Hingga di halaman terakhir, saldo akhirnya mencapai angka yang mengejutkan untuk ukuran uang receh hasil memulung. Rp45 juta. Rp45 juta. Uang itu mungkin hanya setara dengan harga 2 tas branded impor milik Artanti yang berjejer di lemarinya. Tapi bagi seorang pemulung, berapa juta botol plastik yang harus dikumpulkan? Berapa ribu kilometer jalan aspal panas yang harus ditempuh dengan kaki telanjang? Berapa banyak rasa lapar yang harus ditahan demi angka-angka ini? Di selipan buku tabungan itu, ada secari kertas sobekan bungkus rokok. Tulisannya cakar ayam, besar-besar dan kaku, seolah ditulis oleh tangan yang sulit memegang pena. Untuk Tanti nikah, dari Bapak. Dunia Artanti serasa berhenti berputar. Ruang makan yang mewah itu mendadak terasa sempit dan menghimpit dadanya. Oksigen terasa tipis. Bapak, desisnya. Kata itu terasa asing namun akrab di lidahnya. Tiba-tiba pintu depan terbuka lebar. Andrew masuk dengan langkah ringan dan wajah cerah, membawa buket bunga mawar merah besar. "Morning sayang, aku bawa bunga buat minta Andrew berhenti mendadak saat melihat Artanti duduk mematung di meja makan dengan barang-barang kumuh berserakan di atas marmer mahalnya. "Apaan tuh? Kok sampah dibawa masuk?" Andrew mendekat, hidungnya mengernyit jijik melihat kaleng berkarat dan kertas kusam itu. "Tanti, kamu ngapain mungut sampah si bisu itu dari selokan?" Artanti tidak menjawab. Ia hanya menatap Andrew dengan tatapan kosong, lalu kembali menatap foto di tangannya. "Buang Tan, jorok. Nanti kamu kena tetanus atau penyakit kulit." Andrew menyambar kaleng itu dengan kasar hendak membuangnya ke lantai. "Jangan sentuh!" Teriakan Artanti begitu keras dan melengking hingga Andrew terlonjak kaget. Buket bunga di tangannya jatuh ke lantai. "Kamu kenapa sih?" tanya Andrew bingung. Nada suaranya mulai meninggi. "Itu cuma sampah punya gelandangan gila yang kemarin kita usir. Kamu kesurupan." "Keluar," ucap Artanti dingin. Matanya kini menatap Andrew dengan nalang. "Apa?" "Keluar Andrew, sekarang. Aku butuh sendiri." Andrew mendengus kasar, merasa harga dirinya terluka. "Kamu aneh. Terserahlah. Aku tunggu di kantor. Jangan lupa nanti malam ada fitting baju pengantin." Pria itu berbalik dan pergi, membanting pintu utama dengan keras hingga kaca jendela bergetar. Artanti kembali sendirian dalam kesunyian rumah besarnya. Air matanya menetes satu persatu, jatuh membasahi buku tabungan lusuh itu. Teka-teki ini terlalu menyakitkan, dan ia harus mencari jawabannya. Sekarang juga. Artanti memacu mobilnya membelah kemecatan Jakarta dengan ugal-ugalan. Tujuannya bukan kantor pencakar langit di Surdiman, melainkan sebuah bangunan tua di pinggiran kota yang sudah lama ia hapus dari peta kehidupannya. Panti Asuhan Kasih Bunda. Sudah 10 tahun ia tidak menginjakan kaki di sana. Terakhir kali ia datang adalah saat ia lulus kuliah, membawa koper bajunya dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menoleh ke belakang. Tempat itu mengingatkan ia pada rasa sepi, bubur encer, dan perasaan dibuang. Gedung panti itu masih sama,
Cat temboknya yang berwarna krem sudah mulai mengelupas dimakan cuaca. Di halaman, anak-anak kecil berlarian dengan baju seragam yang kedodoran dan sandal jepit beda warna. Artanti disambut oleh Ibu Wendah, kepala panti yang dulu tegas namun penyayang. Kini rambut wanita itu sudah memutih semua, dan jalannya sedikit membungkuk. Ibu Wendah terkejut melihat mobil mewah parkir di halaman pantinya. "Artanti, ya ampun nak, Gusti." Ibu Wendah merentangkan tangannya. "Kamu sudah jadi orang sukses sekarang. Lihat bajumu, mobilmu." Ibu Wendah memeluk Artanti hangat. Aroma sabun sereh yang khas dari baju Ibu Wendah seketika melempar Artanti kembali ke masa lalu. Namun ada gurat sedih di mata mata tua itu saat menatap wajah Artanti yang sembab. Mereka duduk di kantor Ibu Wendah yang sempit, dikelilingi tumpukan berkas donatur dan foto-foto anak asuhan. Kipas angin tua berputar pelan di langit-langit, berusaha mengusir hawa panas. "Ada angin apa, nak? Tumben sekali kamu kemari," tanya Ibu Wendah sambil menyuguhkan teh hangat di gelas belimbing. Artanti meletakkan foto hitam putih yang ia temukan di kaleng biskuit itu di atas meja, tepat di depan Ibu Wendah. "Ibu kenal orang ini?" Ibu Wendah memakai kacamata bacanya yang tergantung di leher. Ia menyipitkan mata, lalu terdiam. Hening yang panjang terjadi. Helean napas berat terdengar dari dada wanita tua itu. "Sudah waktunya ya," gumam Ibu Wendah pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Siapa dia, Bu? Selama ini Ibu bilang saya ditemukan di depan gerbang panti dalam kardus mie instan. Ibu bilang orang tua saya membuang saya karena tidak mampu dan tidak mau mengurus saya." Artanti menuntut jawaban, suaranya mendesak dan bergetar. "Maafkan aku, Tanti," kata Ibu Wendah lembut. "Itu cerita yang kami buat, atas permintaan bapakmu, agar kamu tidak merasa berhutang budi, agar kamu bisa move on, tidak terbebani masa lalu, dan fokus mengejar masa depanmu. Ia ingin kamu membenci masa lalu supaya kamu berlari kencang meninggalkannya." "Jadi dia bapak saya?" "Namanya Arman," kata Ibu Wendah lembut. 25 tahun yang lalu dia datang ke sini malam-malam, bukan menaruhmu diam-diam lalu kabur seperti pencuri. Dia datang menggedor pintu gerbang, berteriak minta tolong sambil mendekapmu erat sekali di dadanya. Kawasan lapak pemulung tempat tinggal mereka kebakaran hebat malam itu. Ibumu meninggal karena tertimpa atap saat sedang tidur. Andrew, dia berhasil menyelamatkanmu, satu-satunya harta yang tersisa. "Kenapa dia tidak merawat saya? Kenapa dia menyerahkan saya ke sini kalau dia sayang?" Potong Artanti, nada suaranya meninggi, campuran antara marah dan sedih. "Lihat kondisinya saat itu, Tanti." Ibu Wendah menunjuk foto pemuda gagah itu dengan sedih. "Setelah kebakaran itu, dia kehilangan segalanya. Rumah, istri, harta benda, bahkan kesehatannya hancur. Dia tidak punya tempat berteduh. Dia takut kalau kamu ikut dia gelandangan di jalanan, kamu akan sakit, kamu akan mati kelaparan, atau diambil paksa dinas sosial. Dia menyerahkanmu ke sini supaya kamu bisa tidur di kasur kering, makan nasi 3 kali sehari, dan sekolah." Dia tidak pernah menjenguk saya," sanggah Artanti lemah. Air matanya mulai membanjiri pipinya. "Dia datang setiap minggu, Tanti," koreksi Ibu Wendah tegas. "Setiap hari Minggu sore dia berdiri di balik pagar panti, di balik pohon beringin itu. Ia melihatmu bermain ayunan dari jauh. Dia tidak mau mendekat karena dia malu. Dia kotor, bau sampah, dan cacat. Dia takut teman-temanmu akan mengejekmu kalau tahu ayahmu seperti itu. Dia memilih mencintaimu dalam sunyi." Tangis Artanti pecah. Ingatan masa kecilnya berputar. Ia ingat sering merasa ada yang mengawasi saat bermain di halaman panti. Ia pikir itu hanya hantu atau imajinasinya. Ternyata itu adalah malaikat pelindungnya. "Dia menitipkan uang setiap bulan padaku untuk ditabung," lanjut Ibu Wendah. "Uang receh, kumal, kadang bau ikan asin. Dia bilang, 'Bu Wendah, ini buat Tanti kalau sudah besar, jangan bilang dari saya.' Tapi karena peraturan yayasan tidak boleh menerima uang pribadi secara diam-diam, saya minta dia buat rekening sendiri atas nama kamu, dan sepertinya dia melakukan itu dengan sangat setia." Artanti memacu mobilnya membelah kemacetan Jakarta dengan ugal-ugalan. Tujuannya bukan kantor pencakar langit di Sudirman, melainkan sebuah bangunan tua di pinggiran kota yang sudah lama ia hapus dari peta kehidupannya. Panti Asuhan Kasih Bunda. Sudah 10 tahun ia tidak menginjakan kaki di sana. Terakhir kali ia datang adalah saat ia lulus kuliah, membawa koper bajunya, dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menoleh ke belakang. Tempat itu mengingatkannya pada rasa sepi, bubur encer, dan perasaan dibuang. Gedung panti itu masih sama,
Cat temboknya yang berwarna krem sudah mulai mengelupas dimakan cuaca. Di halaman, anak-anak kecil berlarian dengan baju seragam yang kedodoran dan sandal jepit beda warna. Artani disambut oleh Ibu Wenda, kepala panti yang dulu tegas namun penyayang. Kini rambut wanita itu sudah memutih semua, dan jalannya sedikit membungkuk. Ibu Wenda terkejut melihat mobil mewah parkir di halaman pantinya. "Artanti? Ya ampun, Nak. Gusti." Ibu Wenda merentangkan tangannya. "Kamu sudah jadi orang sukses sekarang. Lihat bajumu, mobilmu." Ibu Wenda memeluk Artanti hangat. Aroma sabun sereh yang khas dari baju Ibu Wenda seketika melempar Artanti kembali ke masa lalu. Namun, ada gurat kesedihan di mata tua itu saat menatap wajah Artanti yang sembab. Mereka duduk di kantor Ibu Wendah yang sempit, dikelilingi tumpukan berkas donatur dan foto-foto anak asuh. Kipas angin tua berputar pelan di langit-langit, berusaha mengusir hawa panas. "Ada angin apa, Nak? Tumben sekali kamu kemari," tanya Ibu Wendah sambil menyuguhkan teh hangat di gelas belimbing. Artanti meletakkan foto hitam putih yang ia temukan di kaleng biskuit itu di atas meja, tepat di depan Ibu Wendah. "Ibu kenal orang ini?" Ibu Wendah memakai kacamata bacanya yang tergantung di leher. Ia menyipitkan mata, lalu terdiam. Hening yang panjang terjadi. Helaan napas berat terdengar dari dada wanita tua itu. "Sudah waktunya ya," gumam Ibu Wendah pelan, lebih kepada dirinya sendiri. "Siapa dia, Bu? Selama ini Ibu bilang saya ditemukan di depan gerbang panti di dalam kardus mie instan. Ibu bilang orang tua saya membuang saya karena tidak mampu dan tidak mau mengurus saya." Artanti menuntuk jawaban. Suaranya mendesak dan bergetar. "Katakan yang sebenarnya, Bu." Ibu Wendah melepas kacamatanya, menatap Artanti lekat-lekat dengan mata yang basah. "Maafkan Ibu, Tanti. Itu cerita yang kami buat atas permintaan Bapakmu, agar kamu tidak merasa berhutang budi, agar kamu bisa move on, tidak terbebani masa lalu dan fokus mengejar masa depanmu. Dia ingin kamu membenci masa lalumu supaya kamu berlari kencang meninggalkannya." "Jadi dia bapak saya?" "Namanya Arman, Nak. 25 tahun yang lalu, dia datang ke sini malam-malam. Bukan menaruhmu diam-diam lalu kabur seperti pencuri. Dia datang menggedor pintu gerbang, sambil berteriak minta tolong sambil mendekapmu erat sekali di dadanya." Artanti merasakan ujung jari-jarinya menjadi dingin seperti es. "Kawasan lapak pemulung tempat tinggal mereka kebakaran hebat malam itu. Ibumu meninggal karena tertimpa atap saat sedang tidur. Arman, dia berhasil menyelamatkanmu. Satu-satunya harta yang tersisa." "Kenapa dia tidak merawat saya? Kenapa dia menyerahkan saya ke sini kalau dia sayang?" potong Artanti. Nada suaranya meninggi, campuran antara marah dan sedih. "Lihat kondisinya saat itu, Tanti." Tunjuk Ibu Wendah kepada foto pemuda gagah itu dengan sedih. Setelah kebakaran itu, dia kehilangan segalanya. Rumah, istri, harta benda, bahkan kesehatannya hancur. Dia tidak punya tempat berteduh. Dia takut kalau kamu ikut dia menggelandang di jalanan, kamu akan sakit, kamu akan mati kelaparan, atau diambil paksa dinas sosial. Dia menyerahkanmu ke sini supaya kamu bisa tidur di kasur kering, makan nasi 3 kali sehari, dan sekolah. Dia tidak pernah menjenguk saya." Sanggah Artanti lemah. Air matanya mulai membanjiri pipinya. "Dia datang setiap minggu sore, Tanti," koreksi Ibu Wendah tegas. "Setiap minggu sore hari, dia berdiri di balik pagar panti, di balik pohon beringin itu. Dia melihatmu bermain ayunan dari jauh. Dia tidak mau mendekat karena dia malu. Dia kotor, bau sampah, dan cacat. Dia takut teman-temanmu akan mengejekmu kalau tahu ayahmu seperti itu. Dia memilih mencintaimu dalam sunyi." Tangis Artanti pecah. Ingatan masa kecilnya berputar. Ia ingat sering merasa ada yang mengawasi saat bermain di halaman panti. Ia pikir itu hanya hantu atau imajinasinya. Ternyata itu adalah malaikat pelindungnya. "Dia menitipkan uang setiap bulan pada saya untuk ditabung. Uang receh, kumal, kadang bau ikan asin. Dia bilang, 'Bu Wendah, ini buat Tanti kalau sudah besar. Jangan bilang dari saya.' Tapi karena peraturan yayasan tidak boleh menerima uang pribadi secara diam-diam, saya minta dia buat rekening sendiri atas nama kamu. Dan sepertinya dia melakukan itu dengan sangat setia." Meskipun hati nuraninya sudah berteriak membenarkan semua cerita Ibu Wendah, otak rasional Artanti yang terbiasa dengan data dan fakta bisnis masih menuntut satu bukti terakhir. Bukti mutlak. Bukti hitam di atas putih yang tidak bisa disangkal oleh siapapun termasuk Andrew. Setelah sedikit tenang, Artanti pamit kepada Ibu Wendah dengan mata bengkak.
Ia memacu mobilnya kembali ke kompleks perumahan, tapi kali ini bukan ke rumahnya, melainkan ke pos satpam utama. "Siang, Bu Artanti," sapa kepala keamanan dengan hormat, meski sedikit bingung melihat penampilan Artanti yang kacau. "Topi," kata Artanti dengan napas memburu. "Topi pemulung yang kemarin malam, masih ada?" Satpam itu saling berpandangan dengan rekannya. Yang mana ya, Bu?" "Oh, yang ketinggalan pas diseret itu. Ada di tong sampah pos, Bu. Belum diangkut tukang sampah, soalnya ketumpuk kardus. Ambilkan, sekarang." Satpam itu, meski jijik, memungut topi lusuh berwarna abu-abu kusam yang sudah bau apek dari tempat sampah dan memasukkannya ke dalam plastik bening yang disodorkan Artanti. Di bagian dalam topi itu masih tertinggal beberapa helai rambut putih yang rontok dan keringat yang mengering. Artanti langsung membawa plastik itu ke laboratorium genetika swasta ternama di Jakarta Selatan, tempat di mana uang bisa membeli kecepatan. "Saya butuh hasil tes DNA kekerabatan. Ekspres," ujar Artanti dengan nada dingin. Ia meletakkan kartu kredit Black Card-nya di meja marmer. "Berapapun biayanya, saya tidak peduli. Lipat gandakan harganya jika perlu. Saya butuh hasil pendahuluan secepat mungkin. Biasanya 3-5 hari kerja, Bu. Tapi untuk layanan Super Priority VVIP, kami bisa berikan hasil awal dalam 24 jam dengan akurasi 99%. Jawab petugas lab, sedikit terintimidasi. "Lakukan, detik ini juga." 24 jam berikutnya adalah siksaan terberat dalam hidup Artanti. Ia mengurung diri. Ia tidak masuk kantor. Ia mematikan ponselnya dari panggilan Andrew yang bertubi-tubi. Ia hanya duduk di ruang tengah rumah mewahnya yang luas dan sepi. Memandangi kaleng biskuit di atas meja, ia tidak makan, tidak minum, hanya menunggu. Setiap detik jarum jam dinding berdetak seolah mengejeknya. Tik-tok, tik-tok. Setiap kali ia memejamkan mata karena lelah, ia melihat punggung ayahnya diseret menjauh. Ia melihat tatapan mata teduh di tengah hujan. Tatapan yang tidak menghakimi, hanya mencintai. Ting! Bunyi notifikasi email masuk di tabletnya memecah kesunyian. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi. Tangan Artanti gemetar hebat, dingin dan berkeringat saat membuka kunci layar tablet. Email dari Laboratorium Genetika Utama. Subjek, hasil analisis DNA, Ref 009281 ART. Ia menarik napas panjang, menahan oksigen di paru-parunya yang terasa terbakar, lalu mengklik lampiran PDF tersebut. Dokumen itu penuh dengan istilah medis, angka-angka alelik dan grafik batang yang rumit. Mata Artanti langsung melompat ke bagian kesimpulan di halaman terakhir yang diberi kotak merah. Kesimpulan, berdasarkan analisis alelik pada 21 lokus genetik, probabilitas hubungan biologis antara sampel A, anak, Artanti, dan sampel B, terduga Baka, pemilik sampel rambut bulat, adalah 99,9998%. Hubungan, ayah kandung, biological father. Tablet itu terlepas dari genggaman Artanti dan jatuh ke lantai marmer dengan bunyi prak yang keras hingga layarnya pecah. Dunia runtuh. Langit-langit rumah mewahnya seolah ambruk penimpanya, menghimpitnya hingga tak bisa bernapas. Bukan lagi dugaan, bukan cerita dramatis Ibu Wenda. Fakta ilmiah telah berbicara tanpa bias. Pemulung bisu yang ia hina, ia caci maki, ia tuduh sebagai pencuri, ia suruh tidur di sampah adalah darah dagingnya sendiri. Pria yang rela punggungnya terbakar demi menyelamatkannya. Pria yang menabung uang receh bau ikan asin selama 20 tahun untuk pernikahannya. Artanti menjerit. Jeritan panjang yang menyayat hati memecahkan kesunyian rumah mewah yang kosong itu. Suara yang keluar dari jiwa yang koyak. Ia menjambak rambutnya sendiri, menangis meraung-raung seperti hewan yang terluka berat. "Bapak!" Gema suaranya memantul di dinding-dinding mewah yang dingin. Ia teringat wajah ayahnya saat diusir. Tatapan itu bukan tatapan pengemis yang meminta kebahasaan. Itu adalah tatapan seorang ayah yang rela diinjak harga dirinya, rela dianggap sampah, asalkan bisa melihat wajah anaknya untuk terakhir kali dari dekat. Dan Artanti telah menghancurkan hati itu berkeping-keping. "Maafin Tanti, Pak. Maafin Tanti. Tanti berdosa, Pak." Artanti merangkak di lantai, memeluk kaleng biskuit berkarat itu erat-erat ke dadanya, seolah itu adalah nyawa ayahnya. Air matanya membasahi lantai marmer yang mahal. Sekarang ia tahu kebenarannya, tapi pertanyaan yang lebih menakutkan kini muncul di benaknya, mencekik lehernya. Apakah masih ada waktu? Apakah ayahnya masih hidup setelah diusir hujan-hujanan malam itu? Atau ia sudah terlambat selamanya? Di luar jendela, awan mendung kembali menggantung hitam. Seolah alam semesta pun sedang menangisi kebodohan seorang anak yang baru menyadari berlian di dalam lumpur
setelah ia membuangnya ke selokan. Tablet dengan layar retak itu masih tergeletak di lantai, menampilkan vonis genetik yang tak terbantahkan. Artanti duduk meringkuk di sofa, matanya bengkak, napasnya tersengal. Keheningan rumah itu pecah ketika pintu depan terbuka. Langkah kaki mantap sepatu kulit mahal terdengar mendekat. "Tanti, kamu di sini?" Suara Andrew terdengar tidak sabar. "Aku telepon berkali-kali tidak diangkat. Kita telat fitting baju pengantin, sayang. Desainernya sudah menunggu setengah jam." Andrew muncul di ruang tengah, rapi dengan kemeja slim fit dan parfum maskulin yang menyengat. Ia berhenti saat melihat keadaan Artanti yang berantakan. Rambut acak-acakan, mata merah, dan pecahan kaca tablet di lantai. "Astaga, ada apa ini? Kamu sakit?" Andrew mendekat, tapi lebih terlihat khawatir pada jadwal mereka yang berantakan daripada kondisi tunangannya. Artanti mendongak. Tatapannya kosong namun tajam. Ia menunjuk tablet di lantai. "Baca." Andrew mengernyik, memungut tablet itu dengan hati-hati agar tidak melukai tangannya. Ia membaca sekilas. Dahinya berkerut dalam. "DNA? Ayah kandung? Apa maksudnya ini, Tanti?" "Pemulung itu," suara Artanti parau, seperti bisikan hantu. "Pemulung bisu yang kamu dorong, yang aku usir, dia ayahku, Andrew. Dia ayah kandungku." Hening. Andrew menatap Artanti, lalu tertawa kecil, tawa yang dipaksakan. "Kamu bercanda kan? Ini pasti prank atau salah data. Tidak mungkin tunangan Andrew Aditama anak seorang gembel bisu." "Itu fakta," bentak Artanti, bangkit berdiri. "Dia menyelamatkan aku dari kebakaran. Punggungnya hancur demi aku. Dan kita memperlakukannya seperti binatang." Wajah Andrew berubah serius. Ia meletakkan tablet itu di meja, lalu menghela napas panjang seolah sedang menghadapi klien yang rewel. "Oke, dengar Tanti. Taruhlah itu benar." Andrew bicara dengan nada tenang yang mengerikan. "Terus kenapa? Apa yang mau kamu lakukan? Menjemputnya? Memeluknya di depan umum? Mengundang dia ke pernikahan kita di hotel mulia?" "Tentu saja aku akan menjemputnya. Aku harus minta maaf." Andrew mencengkram bahu Artanti. "Pakai otakmu, pikirkan reputasi kita, pikirkan karirmu. Apa kata kolega bisnis kalau tahu ayah dari Woman of the Year adalah seorang gembel bisu yang tidak bisa bicara? Saham perusahaan bisa anjlok, Tanti. Gengsi keluarga besarku mau ditaruh di mana?" Artanti menatap Andrew tak percaya. Ia baru menyadari betapa dingin dan dangkalnya pria di hadapannya ini. "Jadi, kamu minta aku membiarkan dia mati di jalanan?" "Bukan begitu," sela Andrew cepat. "Kita bisa kirim uang, kita kasih dia modal usaha di kampung, jauh dari Jakarta. Atau masukkan ke panti jompo yang bagus. Tapi jangan bawa dia ke dunia kita. Dia tidak cocok di sini, Tanti. Dia noda di kain sutra." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di pipi mulus Andrew. Panas dan menyengat. Andrew terhuyung mundur, memegangi pipinya dengan mata melotot. "Berani-beraninya kamu," desis Andrew. "Noda itu bukan dia," kata Artanti, air matanya kering digantikan api marah. "Noda itu kamu, noda itu aku. Kita yang busuk, Andrew. Hati kita yang sampah." Artanti menarik cincin berlian dari jari manisnya. Cincin itu yang harganya ratusan juta kini terasa seperti borkol yang mencekik. Ia melemparnya tepat ke dada Andrew. "Ambil ini, jual untuk beli hatimu yang baru. Kita selesai." "Kamu gila." Andrew memungut cincin itu dengan wajah merah padam. "Kamu membuang masa depan cerah demi seorang tua bangka yang bau. Kamu akan menyesal, Artanti. Tidak ada laki-laki selevel aku yang mau menikahi anak pemulung." "Keluar!" jerit Artanti, menunjuk ke pintu dengan tangan gemetar. Andrew mendengus kasar, merapikan kerahnya dan berjalan keluar. "Terserah, jangan merangkak kembali padaku saat kamu sadar betapa memalukannya punya ayah seperti dia." Pintu terbanting, mobil sport Andrew menderu pergi. Artanti berdiri sendirian di ruang tengah yang luas itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas. Ia berlari ke kamarnya, bukan untuk menangis, tapi untuk berganti pakaian. Ia melepas gaun mewahnya, mengenakan kaos oblong, celana jeans, dan sepatu Keds. Ia menyambar kunci mobil dan dompetnya. Misi penebusan mulai. Mobil SUV hitam Artanti melaju pelan memasuki kawasan Bantar Gebang. Bau sampah yang menyengat langsung menembus filter AC mobil yang canggih. Artanti mematikan AC dan membuka kaca jendela. Ia ingin mencium bau ini. Ia ingin merasakan apa yang dihirup ayahnya setiap hari. Jalanan aspal mulus berganti menjadi tanah besek bercampur limbah plastik.
Rumah-rumah kardus dan seng berjejer semeraut. Lalat berterbangan seperti awan hitam. Orang-orang menatap mobil mewah Artanti dengan pandangan curiga dan waspada. "Permisi Pak, Bu," sapa Artanti ke sekelompok bapak-bapak yang sedang memilah botol plastik. Mereka berhenti bekerja, menatap Artanti dari ujung kaki ke ujung kepala. Pakaian Artanti sederhana, tapi aura dan kulitnya yang bersih jelas menunjukkan dia bukan dari dunia mereka. "Cari siapa, Neng? Kalau mau buang limbah pabrik jangan di sini, ini lapak baga," jawab seorang bapak bertato dengan nada ketus. "Bukan, Pak, saya mencari seseorang." Artanti mengeluarkan foto Pak Arman, hasil cetakan dari foto lama yang ia temukan di kaleng biskuit. Meskipun ia tahu wajah ayahnya sekarang jauh lebih tua. "Namanya Pak Arman, dia bisu, bicaranya agak susah, punggungnya ada bekas luka bakar." Bapak bertato itu saling pandang dengan temannya. Ekspresi mereka berubah, dari curiga menjadi sesuatu yang lebih gelap. "Oh, si Arman bisu. Ngapain orang kaya nyari dia? Mau nuduh dia maling lagi? Atau mau gusur gubuknya?" Artanti tersentak. "Tidak, Pak. Saya kerabatnya." "Kerabat? Hahaha, hebat ya. Si Arman sudah 10 tahun di sini. Makan nasi aking, tidur sama tikus, nggak pernah ada kerabat nongol. Giliran dia mau mati baru pada datang. Mau minta warisan apa? Kaleng bekas." Kata-kata itu menohok hati Artanti. "Tolong Pak, saya mohon, di mana dia tinggal? Saya harus bertemu dia." Seorang ibu tua yang sedang mengupas kabel bekas menceletuk kasihan melihat mata Artanti yang berkaca-kaca. "Bang Ujang, kasih tahu aja lah, kasihan." Bang Ujang, si bapak bertato menghela napas panjang. Ia menunjuk ke arah gang sempit di antara tumpukan rongsokan yang menggunung setinggi 3 meter. Masuk gang itu lurus terus sampai mentok Sungai Hitam. Gubuknya paling pojok yang atapnya pakai spanduk pilkada sobek. "Tapi saya kasih tahu ya, Neng, jangan kaget kalau nggak ada orangnya." "Terima kasih Pak, terima kasih banyak." Artanti membungkuk hormat, lalu berlari kecil memasuki gang sempit itu. Jalanan di dalam gang sangat sempit, hanya cukup untuk satu badan. Ia harus berjalan miring, menghindari dinding seng yang tajam dan genangan air hitam yang berbau. Sepatu kets putih Artanti sudah berwarna coklat lumpur. Ia terus berjalan, jantungnya berdegup kencang. Setiap langkah membawanya lebih dekat pada kenyataan pahit tentang bagaimana ayahnya bertahan hidup demi mengirimnya uang setiap bulan. Di ujung gang, di pinggir kali yang airnya sehitam oli, berdiri sebuah gubuk yang nyaris rubuh. Dindingnya terbuat dari kardus kulkas yang dilapis plastik resek agar tidak tembus air. Atapnya, seperti kata Bang Ujang, adalah spanduk bekas kampanye caleg yang sudah pudar warnanya. Ukurannya tidak lebih besar dari kamar mandi tamu di rumah Artanti. Mungkin hanya 2 kali 3 meter. Artanti berdiri di depan pintu yang terbuat dari papan triplek bekas. Tangannya gemetar saat mengetuk. Pak Arman?" Hening. Hanya suara aliran sungai dan dengungan lalat. "Bapak, ini Tanti." Suaranya pecah. Tidak ada jawaban. Artanti memberanikan diri mendorong pintu itu. Tidak dikunci. Engselnya berderit memilukan. Gubuk itu kosong. Tidak ada siapapun di dalam. Lantainya hanya tanah yang dialasi tikar pandan yang sudah koyak. Ada sebuah bantal kumal yang isinya kapuk keras, dan selimut tipis bermotif bunga yang sudah luntur. Di sudut ruangan, ada kompor minyak tanah kecil dan satu panci gosong. "Bapak," Artanti masuk, lututnya lemas. "Nyari Arman, Neng." Sebuah suara mengejutkan Artanti. Ia berbalik. Seorang wanita kurus menggendong bayi berdiri di ambang pintu. Tetangga gubuk sebelah. "Iya, Bu. Pak Arman kemana?" tanya Artanti panik. "Apa dia sedang mulung?" Wanita itu menatap Artanti dengan tatapan ibah. "Mulung? Boro-boro mulung, Neng. Jalan aja dia udah nggak bisa." Jantung Artanti berhenti berdetak sesaat. "Maksud Ibu?" 3 hari yang lalu, pas hujan badai besar itu, wanita itu mulai bercerita. "Pak Arman pulang tengah malam. Dia basah kuyup, menggigil kayak orang kena ayan. Dia nggak bawa apa-apa, karungnya kosong. Dia cuma duduk di depan pintu situ, nangis tapi nggak ada suaranya. Cuma air matanya aja ngalir deres banget." Artanti menutup mulutnya, menahan isak. Itu malam pengusiran. Saya tanya, "Kenapa, Man? Diusir satpam lagi?" Dia cuma geleng kepala. Dia nunjuk-nunjuk dadanya. Kayak orang sesak napas atau sakit hati saya nggak ngerti.
Terus dia pingsan. Ya Tuhan. Warga sini gotong dia. Badannya panas tinggi Neng, kayak api. Napasnya bunyi ngik-ngik. Kami patungan seadanya, bawa dia ke RSUD. Tapi ya tahu sendirilah kami orang kecil, uang pas-pasan. Gak tahu deh dia dirawat bener apa enggak di sana. RSUD mana, Bu? Tolong kasih tahu saya. Artanti mencengkram lengan wanita itu. RSUD Pasar Rebo, Neng, yang paling dekat dari sini. Artanti mengangguk cepat, merogoh dompetnya dan mengeluarkan semua lembaran merah yang ada, memberikannya pada wanita itu. Terima kasih, Bu. Ini buat beli susu adiknya. Terima kasih sudah menolong bapak saya. Sebelum wanita itu sempat menolak atau bertanya lebih lanjut, Artanti sudah berbalik. Namun langkahnya terhenti. Matanya menangkap sesuatu di dinding gubuk bagian dalam. Sesuatu yang membuatnya terpaku total. Satu-satunya sumber cahaya di dalam gubuk itu adalah celah-celah atap bocor. Sinar matahari menerobos masuk, menyoroti dinding kardus di sisi tempat tidur tikar Pak Arman. Dinding itu penuh tempelan, bukan poster artis, bukan gambar pemandangan. Itu adalah clipping, potongan-potongan koran bekas dan majalah yang direkatkan dengan nasi kering atau lakban bening. Artanti melangkah mendekat, matanya melebar tak percaya. Di tengah-tengah dinding, ada potongan halaman majalah bisnis SWA edisi tahun lalu. Di sana ada foto Artanti sedang tersenyum memegang piala penghargaan. Judul artikelnya, Artanti Srikandi Marketing Masa Kini. Kertasnya sudah agak keriting karena lembab, tapi terlihat jelas, sering diusap-usap. Bagian wajah Artanti di foto itu terlihat lebih bersih daripada bagian lain. Tanda sering disentuh oleh jari yang rindu. Di sebelahnya, ada potongan koran lokal buram yang memuat berita kecil tentang peluncuran produk perusahaan Artanti. Wajah Artanti yang hanya sebesar kuku jari di foto keramaian itu dilingkari dengan spidol merah. Lalu ada lagi foto print out dari internet, hitam putih dan resolusinya pecah, yang mungkin Pak Arman minta tolong orang web untuk mencetaknya. Foto Artanti saat wisuda sarjana. Dinding itu adalah museum kesuksesan Artanti. Di bawah kolase foto-foto itu tergantung sebuah gantungan baju paku. Di sana, terbungkus plastik laundry kiloan yang masih rapi, tergantung sebuah kemeja batik lengan panjang. Batik itu bukan batik mahal, motifnya pasaran dan warnanya coklat tanah, tapi terlihat sangat bersih dan disetrika licin sekali. Di saku kemeja batik itu, terselip secarik kertas kalender bekas. Ada tulisan tangan Pak Arman yang kaku. Baju buat datang nikahan Tanti. Pertahanan Artanti runtuh total. Ia jatuh duduk di atas tikar apek itu. Ia meraung. Suaranya menggema di dalam gubuk sempit itu, bersahutan dengan suara tikus yang mencicit. Ayahnya tidak pernah lupa. Ayahnya selalu tahu. Ayahnya memperhatikannya dari jauh. Menggunting setiap beritanya, merayakan setiap kemenangannya dalam sunyi gubuk kardus ini. Baju batik itu, Pak Arman sudah menyiapkannya. Dia pasti berencana memakainya. Mungkin hanya untuk berdiri di luar gedung pernikahan, mengintip putrinya duduk di pelaminan, lalu pulang dengan hati bangga. Tapi Artanti malah menuduhnya hendak mengemis. Bapak bodoh, kenapa Bapak sebaik ini? Kenapa Bapak enggak marah sama Tanti? Ia memeluk baju batik itu, menghirup aromanya. Bau sabun colek murah dan kapur barus, bau cinta yang tulus. Artanti bangkit. Ia menyeka air matanya dengan kasar. Wajahnya kini bukan lagi wajah penuh penyesalan, tapi wajah penuh tekad. Ia menyambar baju batik itu. Aku akan menjemputmu, Pak. Kita pulang. Tanti janji. RSUD Pasar Rebo siang itu seperti pasar malam yang kacau. Lorong-lorong penuh sesak dengan pasien yang duduk di kursi roda, berbaring di brankar darurat, atau bahkan menggelar tikar di lantai. Baunya campuran antara obat-obatan, keringat, dan keputusasaan. Artanti berlari menyusuri koridor, mengabaikan tatapan orang-orang pada penampilannya yang aneh. Wanita cantik dengan baju kotor lumpur, membawa kemeja batik dan wajah sembab. Pasien atas nama Arman, masuk 3 hari lalu, teriak Artanti di meja resepsionis IGD yang dikerubungi keluarga pasien. Perawat yang berjaga tampak kelelahan dan ketus. Sabar Mbak, antre. Namanya Arman doang. Arman siapa? Di sini ada 5 Arman. Arman. Pak Arman? Artanti bingung. Ia tidak tahu nama lengkap ayahnya. Di buku tabungan hanya tertulis Arman. Dia bisu, umurnya sekitar 50-an, datang di antar warga pemulung.
Perawat itu mengetik di komputer dengan malas. Oh, Tuan Arman tanpa identitas. Dia di Bangsal Melati, kelas 3. Gedung belakang, lantai 2. Tapi jam besuk belum buka ya, Mbak. Persetan dengan jam besuk. Artanti berlari menuju gedung belakang. Bangsal Melati adalah bangsal perawatan massal untuk pasien Jamkesmas atau pasien tak mampu. Begitu pintu bangsal dibuka, hawa panas dan pengap langsung menyergap. Ruangan besar itu berisi 20 tempat tidur yang berdempetan, hanya dipisahkan tirai hijau yang kusam. Suara batuk, rintihan kesakitan, dan tangisan bayi bersahut-sahutan. Artanti berjalan pelan, memeriksa satu persatu tempat tidur. Jantungnya berdegup menyakitkan setiap kali ia membuka tirai. Bukan. Hingga di tempat tidur paling pojok, dekat jendela yang terbuka, ia menemukannya. Sosok itu terbaring lemah. Tubuhnya kurus kering. Tulang selangkanya menonjol tajam di balik baju pasien rumah sakit yang kedodoran. Selang oksigen menempel di hidungnya. Infus menancap di tangannya yang hitam dan kasar. Dada Pak Arman naik turun dengan cepat dan berat. Bunyi napasnya terdengar grok-grok keras. Tanda paru-parunya penuh cairan. Matanya terpejam rapat. Wajahnya yang tua dan keriput terlihat sangat lelah, seolah ia sedang bertarung dalam mimpi buruk yang panjang. Di meja kecil di samping tempat tidurnya, tidak ada buah-buahan, tidak ada bunga, tidak ada botol minum. Kosong. Dia sendirian. Berjuang maut sendirian di tengah keramaian bangsal. "Bapak!" Suara Artanti tercekak. Ia mendekat perlahan, takut menyentuhnya. Takut sosok itu hancur seperti debu. Tangan Artanti yang gemetar meraih tangan ayahnya. Tangan itu kasar, kapalan, kuku-kukunya hitam dan rusak. Tangan yang seumur hidup bekerja mengais sampah demi mengisi buku tabungan hijau itu. Terasa panas. Demamnya masih tinggi. "Pak, Tanti datang, Pak," bisik Artanti di telinga ayahnya. Air matanya jatuh menetes ke pipi Pak Arman yang cekung. Kelopak mata Pak Arman bergerak sedikit. Napasnya berubah ritme. Perlahan, sangat perlahan, mata itu terbuka. Bola matanya keruh dan merah. Ia menatap langit-langit sejenak, bingung, lalu melirik ke samping. Saat pandangannya bertemu dengan wajah Artanti, mata itu membelalak lemah. Ada kilatan ketidakpercayaan di sana. Mungkin ia pikir ia sudah mati dan sedang melihat bidadari, atau ia sedang berhalusinasi karena demam. Mulutnya bergerak di balik masker oksigen. Tidak ada suara, hanya uap napas yang mengembun di plastik masker. Artanti menggenggam tangan itu erat-erat, menciumnya bertubi-tubi. "Ini Tanti, Pak. Tanti anak Bapak. Tanti udah tahu semuanya. Maafin Tanti, Pak. Maafin Tanti udah jahat sama Bapak." Pak Arman tidak menarik tangannya. Ia justru mencoba menggerakkan jari-jarinya yang lemah untuk membelai pipi Artanti, menghapus air mata putrinya. Sentuhannya kasar tapi hangat, menghancurkan sisa-sisa ego Artanti yang terakhir. Di detik itu, monitor jantung di samping tempat tidur berbunyi lebih cepat. Bip, bip, bip. Seorang dokter jaga bergegas datang, menyingkap tirai. "Maaf, Mbak, tolong minggir sebentar. Saturasi oksigennya turun drastis. Dia gagal napas." "Dokter, lakukan sesuatu. Selamatkan dia." Artanti berteriak, ditarik mundur oleh perawat. "Siapkan intubasi, cepat," perintah dokter. Artanti melihat ayahnya dikerubungi tim medis. Di sela-sela tubuh perawat, ia melihat mata Pak Arman masih menatapnya. Tatapan itu tenang, seolah berkata, "Jangan nangis, Nak. Bapak sudah senang kamu di sini." "Bapak!" Dunia Artanti menjadi gelap di pinggiran pandangannya. Ketakutan terbesar bukan kehilangan harta atau jabatan, tapi kehilangan kesempatan untuk menebus dosa pada satu-satunya pria yang mencintainya tanpa syarat. Dan waktu sepertinya tidak berpihak padanya. Bunyi bip panjang dari monitor jantung itu sempat membuat jantung Artanti berhenti berdetak selama beberapa detik, sebelum akhirnya tim medis berhasil memacu kembali detak jantung lemah Pak Arman. "Irama kembali sinus, stabilkan," seru dokter IGD. Artanti merosot di lantai koridor, lemas, air matanya tak henti mengalir. Ia baru saja melihat malaikat maut melintas di depan matanya. Namun Tuhan masih memberi jeda. Tuhan masih memberi koma, bukan titik. Malam itu juga dengan menggunakan kekuasaan uang dan koneksinya, Artanti memindahkan Pak Arman dari bangsal kelas 3 yang pengap ke ruang presidential suite di lantai teratas rumah sakit. Ia menyewa dokter spesialis paru-paru terbaik dan perawat pribadi 24 jam. Ia tidak peduli jika harus menghabiskan seluruh tabungannya. Uang bisa dicari, tapi waktu tidak bisa dibeli. 2 hari kemudian kondisi Pak Arman mulai stabil, meski masih sangat lemah.
Alat bantu napas invasif telah dilepas, diganti dengan masker oksigen non-rebreathing yang lebih nyaman. Pagi itu cahaya matahari menembus tirai jendela kamar rawat inap yang mewah seperti hotel bintang 5. Pak Arman membuka matanya perlahan. Pandangannya tidak lagi buram. Hal pertama yang ia lihat adalah Artanti yang tertidur dalam posisi duduk di samping randang, tangannya menggenggam erat jemari kasar Pak Arman. Pak Arman menggerakkan jarinya sedikit. Artanti tersentak bangun. "Bapak, Bapak sudah sadar?" Pak Arman menatap putrinya. Tatapan itu masih sama teduhnya dengan tatapan di balik gerbang besi, namun kini tidak ada jarak di antara mereka. Ia mencoba berbicara, tapi hanya desisan udara yang keluar dari tenggorokannya yang rusak. "Jangan bicara dulu, Pak. Dokter bilang pita suara Bapak lelah," kata Artanti lembut. Ia mengambil segelas air dengan sedotan, membantu ayahnya minum. Setelah minum, Pak Arman menatap sekeliling ruangan mewah itu dengan bingung, lalu menatap Artanti dengan pandangan bertanya, "Kenapa Bapak di sini? Ini mahal." Artanti mengerti tatapan itu. Ia tidak menjawab. Sebaliknya, ia berdiri, lalu perlahan merendahkan tubuhnya. Di atas lantai vinil rumah sakit yang dingin, wanita karir yang selama ini angkuh, yang selalu mendongakkan kepala menantang dunia, kini menjatuhkan lututnya. Ia bersujud. Keningnya menyentuh punggung kaki ayahnya yang diperban. "Maafin Tanti, Pak." Isak tangisnya pecah ditahan di bantal kaki ayahnya. Tubuh Artanti terguncang hebat. Semua pertahanan dirinya runtuh. "Tanti anak durhaka. Tanti usir Bapak. Tanti hina Bapak. Padahal Bapak yang nyelamatin nyawa Tanti. Bapak yang bakar punggung Bapak buat Tanti. Tanti nggak pantas jadi anak Bapak." Pak Arman terkejut. Matanya berkaca-kaca. Dengan tenaga yang tersisa, ia menggeser tangannya. Menyentuh kepala Artanti. Mengelus hambut putrinya dengan lembut. Tidak ada kemarahan dalam sentuhan itu. Tidak ada dendam. Pak Arman memberi isyarat agar Artanti bangun. Saat Artanti mengangkat wajahnya yang basah, Pak Arman tersenyum. Ia menunjuk dada Artanti, lalu menunjuk dadanya sendiri, dan menautkan kedua tangannya erat-erat. "Kita satu. Bapak tidak pernah marah." Artanti menyodorkan buku catatan dan pulpen. "Bapak mau bilang apa?" Dengan tangan gemetar, Pak Arman menulis perlahan. Tulisannya cakar ayam, sulit dibaca. Tapi Artanti membacanya sambil menangis. "Jangan nangis. Bapak sedih kalau Tanti nangis. Bapak seneng Tanti sukses. Bapak seneng Tanti cantik." Artanti memeluk leher ayahnya, membenamkan wajahnya di bahu ringkih itu. Bahu yang dulu kokoh menahan reruntuhan atap demi melindunginya. "Tanti akan janji bahagiain Bapak. Tanti akan tebus semuanya." Seminggu kemudian, dokter spesialis memanggil Artanti ke ruangannya. Wajah dokter itu serius. "Bu Artanti, kami sudah melakukan yang terbaik. Infeksinya sudah tertangani. Tapi kerusakan paru-paru Pak Arman akibat inhalasi asap lama dan pneumonia berat ini sifatnya irreversibel. Jaringan parunya sudah mengeras, fibrosis." Artanti meremas tas tangannya. "Artinya apa, Dok?" "Artinya fungsi parunya tinggal 20%. Kita bisa menahannya di sini dengan mesin, tapi kualitas hidupnya tidak akan baik. Secara medis, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk menyembuhkannya. Hanya perawatan paliatif untuk membuatnya nyaman di sisa waktunya." "Berapa lana?" tanya Artanti. Suaranya bergetar. Dokter menghela napas. "Mungkin sebulan, mungkin kurang. Saran saya bawa beliau pulang. Biarkan beliau bahagia di tengah keluarga." Artanti keluar dari ruangan dokter dengan langkah berat namun mantap. Ia menghapus air matanya. Ia tidak akan membiarkan ayahnya mati di ruangan putih berbau obat ini. Hari itu juga, Artanti mengurus kepulangan paksa. Ia menyewa ambulans VIP. Mobil ambulans memasuki kompleks klaster Emerald. Satpam di gerbang depan, orang yang sama yang dulu menyeret Pak Arman, terbelalak kaget saat melihat Artanti turun dari ambulans dan memerintahkan mereka membuka gerbang lebar-lebar. "Buka, ayah saya mau lewat," perintah Artanti tegas. Para satpam itu menunduk malu dan takut. Ambulans berhenti tepat di depan teras rumah mewah Artanti, tempat yang sama di mana Pak Arman dulu duduk meringkuk kehujanan. Tempat yang sama di mana ia diusir seperti anjing. Pintu ambulans dibuka. Artanti dibantu perawat menurunkan kursi roda Pak Arman. "Pak," bisik Artanti di telinga ayahnya. "Kita sudah sampai rumah.
Rumah Bapak. Pak Arman memandang rumah megah itu. Matanya berkaca-kaca. Ia ingat betul betapa dinginnya ubin teras itu saat hujan badai. Namun sekarang, Artanti mendorong kursi rodanya melewati teras itu, langsung menuju pintu utama yang terbuka lebar. Di dalam, Bi Inah dan beberapa staf rumah tangga baru sudah berjajar menyambut. "Selamat datang Pak Arman." Sapa Bi Inah ramah, matanya juga basah karena haru. Artanti telah mengubah ruang tamu utamanya yang luas menjadi kamar tidur mewah. Ia memindahkan sofa-sofa mahal dan menggantinya dengan hospital bed elektrik yang nyaman, menghadap langsung ke jendela besar yang menampilkan taman bunga dan kolam ikan. Ia ingin ayahnya melihat pemandangan indah setiap hari, bukan dinding tembok. "Ini kamar Bapak sekarang," kata Artanti. "Bapak adalah raja di sini." Pak Arman menatap sekeliling dengan takjub. Ia menyentuh sprei sutra yang halus. Ia menatap langit-langit tinggi dengan lampu kristal. Seumur hidupnya tidur di atas kardus dan tikar, kini ia tidur di istana putrinya. Namun yang membuat Pak Arman menangis bukan kemewahan itu, tapi ketika Artanti berlutut di samping kursi rodanya dan melepaskan sepatu rumah sakitnya, lalu menggantinya dengan sendal rumah yang empuk. "Istirahat ya, Pak. Tanti masak dulu buat Bapak." Hari-hari berlalu menjadi rutinitas yang indah sekaligus menyedihkan. Artanti mengambil cuti tak terbatas dari pekerjaannya. Ia mendelegasikan semua urusan kantor kepada wakilnya. Baginya sekarang karir bisa menunggu, tapi Bapak tidak. Artanti yang seumur hidupnya tidak pernah memegang panci, kini belajar memasak bubur ayam yang lembut. Ia belajar cara memandikan orang sakit, cara mengganti popok dewasa, dan cara membersihkan dahak. Ia menolak bantuan perawat untuk hal-hal yang bersifat personal. Ia ingin tangannya sendiri yang merawat tubuh ayahnya, sebagai ganti 25 tahun ketidakhadirannya. Setiap sore, Artanti akan mendorong kursi roda Pak Arman ke taman belakang. Mereka duduk di bawah pohon kamboja, melihat ikan koi berenang. Pak Arman tidak bisa bicara banyak, tapi mereka berkomunikasi lewat tulisan dan sentuhan. Artanti banyak bercerita tentang masa kecilnya di panti, tentang sekolahnya, tentang karirnya. Pak Arman mendengarkan dengan mata berinar, sesekali menulis komentar pendek di papan tulis kecil yang selalu dikalungkan di lehernya. "Kamu hebat. Bapak bangga. Jangan kerja terlalu keras." Suatu sore, saat Artanti sedang memotong kuku kaki Pak Arman yang tebal dan rusak, Pak Arman menyentuh bahu Artanti. Artanti mendongak. Pak Arman menyodorkan papan tulisnya. "Andrew mana? Dia tidak pernah datang." Artanti tersenyum kecut. Ia belum menceritakan detail perpisahannya. "Andrew sibuk, Pak. Lagi pula, dia tidak cocok buat Tanti. Tanti sudah putusin dia." Pak Arman menatap Artanti lekat, lalu menulis lagi. "Karena Bapak." "Bukan," sanggah Artanti cepat menggenggam tangan Pak Arman. "Karena dia laki-laki bodoh yang tidak bisa melihat berlian. Dia membuang Bapak, berarti dia membuang Tanti juga. Tanti nggak butuh laki-laki kayak gitu." Pak Arman senang lega. Ia mengelus pipi Artanti, lalu menulis kalimat yang membuat Artanti tertawa sambil menangis. "Cari yang kayak Bapak, tapi yang ganteng." Momen-momen kecil itu menjadi harta karun bagi Artanti. Ia menyisir rambut putih ayahnya, memakaikan minyak kayu putih di punggungnya yang penuh luka bakar. Setiap kali melihat punggung itu, kulit yang melepuh dan tidak rata, hati Artanti masih terasa sakit, tapi juga penuh rasa hormat. Itu adalah peta cinta ayahnya. Namun waktu berjalan kejam. Memasuki minggu ketiga, kondisi Pak Arman menurun drastis. Napasnya semakin berat meski dengan oksigen maksimal. Tubuhnya semakin kurus dan ia lebih banyak tidur daripada sadar. Dokter paliatif yang datang berkunjung memberi kode pada Artanti. "Waktunya sudah dekat, Bu. Bersiaplah." Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membasahi kaca jendela. Suasana syahdu dan tenang. Berbeda 180 derajat dengan malam badai pengusiran itu. Pak Arman terbangun sekitar pukul 2 pagi. Napasnya tersengal-sengal berat. Ia gelisah. Tangannya menggapai-gapai ke udara. Artanti yang tidur di sofa samping tempat tidur langsung terbangun. "Pak, kenapa? Sakit? Sesak?" Pak Arman menggeleng lemah.
Ia menunjuk ke arah lemari pakaian. Matanya memohon. "Mau apa, Pak? Minum?" Pak Arman menggeleng lagi. Tangannya membuat gerakan di dada, seperti orang memakai baju. Lalu ia menunjuk kalender di dinding. Artanti bingung sejenak. Lalu ia teringat. Kemeja batik. "Baju batik?" tanya Artanti. Pak Arman mengangguk lemah. Senyum tipis terukir di bibirnya yang pucat. Artanti segera mengambil kemeja batik coklat murah yang ia selamatkan dari gubuk kardus itu. Kemeja yang sudah dicuci bersih dan diberi pewangi melati. "Bapak mau pakai ini?" anggukan lagi. Dengan hati-hati, sambil menahan tangis, Artanti membantu ayahnya duduk setengah berbaring. Ia melepaskan baju piyama sutra ayahnya dan menggantinya dengan kemeja batik pasar yang kasar itu. Saat kancing terakhir dipasang, wajah Pak Arman tampak bercahaya. Ia merasa gagah. Ia merasa siap. Ini adalah baju yang ia siapkan untuk pernikahan putrinya. Baju kebesarannya. Meski ia tidak bisa memakainya di pelaminan, ia ingin memakainya di saat terakhirnya. "Bapak ganteng banget," bisik Artanti. Suaranya serak. Ia memeluk ayahnya, menyandarkan kepalanya di dada bidang yang kini terbungkus batik. Pak Arman mengangkat tangannya yang lemah, meletakkannya di atas kepala Artanti. Napasnya mulai putus-putus. Artanti tahu saatnya telah tiba. Ia tidak memanggil dokter. Ia tidak ingin suasana medis merusak momen ini. Ia ingin ayahnya pergi dengan tenang. Hanya ada mereka berdua. "Pak," bisik Artanti di telinga ayahnya, diiringi lantunan doa pelan. "Tanti sayang Bapak. Tanti ikhlas. Bapak jangan khawatir lagi ya. Bapak sudah nggak sakit lagi. Tanti akan baik-baik saja." Pak Arman menatap mata Artanti untuk terakhir kalinya. Mata itu perlahan meredup, tapi senyum di bibirnya tidak hilang. Ia mengumpulkan sisa tenaga terakhirnya untuk membisikkan satu kata. Bukan tulisan tapi suara. Sebuah keajaiban kecil di detik terakhir. "Sayang." Suara itu parau, nyaris tak terdengar. Tapi bagi Artanti itu adalah suara terindah di dunia. Hembusan napas panjang terakhir keluar dari hidung Pak Arman. Dadanya berhenti bergerak. Genggaman tangannya di rambut Artanti melemas. Hening. Hanya suara hujan rintik di luar. Artanti tidak berjerit histeris. Ia memeluk tubuh kaku ayahnya erat-erat, mencium keningnya lama sekali. "Selamat jalan, Pak. Tidur yang nyenyak. Rumah Bapak di surga pasti lebih bagus dari ini." Di saku baju batik itu, Artanti menemukan secerik kertas baru yang sepertinya diselipkan Pak Arman diam-diam saat Artanti sedang tidur siang tadi. Tulisan terakhirnya. "Tuhan baik. Bapak dikasih waktu lihat Tanti pulang. Bapak pergi tenang. Jadi orang baik ya, Nak." Artanti menangis dalam keheningan yang damai. Malam itu, seorang pemulung meninggal dunia layaknya seorang raja dalam pelukan putri yang sangat dicintainya. 1 tahun kemudian, langit Jakarta pagi itu cerah, sebiru harapan baru. Sebuah bangunan ruko 3 lantai yang baru direnovasi di pinggiran Jakarta Timur tampak ramai. Karangan bunga berjajar di depannya. Di atas pintu masuk, terpampang papan nama besar berwarna biru dan putih. Yayasan Arman dan Rumah Singgah, pelatihan kerja dan pemberdayaan tunawisma. Artanti berdiri di podium, memegang mikrofon. Penampilannya berbeda. Ia tidak lagi mengenakan blazer desainer mahal yang kaku. Ia mengenakan kemeja putih sederhana dan celana kain. Rambutnya diikat kuda praktis. Aura arogansinya hilang total, digantikan dengan ketenangan dan kehangatan yang matang. Di hadapannya, duduk puluhan pemulung, anak jalanan dan pengamen. Di barisan depan, duduk Ibu Wendah yang tersenyum bangga dan Bang Ujang, pemulung bertato yang dulu sinis, yang kini memakai seragam satpam yayasan. "Dulu, saya pernah mengusir seorang pria karena dia kotor. Saya pernah menilai manusia dari bajunya, dari apa yang dia punya." Hadirin hening mendengarkan. Saya lupa bahwa di balik baju kumal itu ada hati yang lebih mulia dari emas. Pria itu adalah ayah saya,
Pak Arman. Ia menunjuk foto besar Pak Arman yang tersenyum, foto hitam putih yang sudah diperbesar dan direstorasi, yang tergantung di dinding utama haula. Yayasan ini berdiri bukan untuk memberi kalian ikan, tapi untuk memberi kail. Bukan sekedar memberi tempat tidur, tapi memberi harga diri. Karena setiap orang, tidak peduli seberapa kotor bajunya, berhak mendapatkan kesempatan kedua. Seperti saya yang diberi kesempatan kedua oleh ayah saya. Tepuk tangan membahana. Bang Ujang mengusap matanya yang basah. Setelah acara peresmian, Artanti berkeliling memantau kelas pelatihan. Ada kelas menjahit, kelas daur ulang sampah plastik menjadi kerajinan bernilai jual tinggi, dan kelas baca tulis. Bu Tanti, panggil stafnya. Ada tamu yang mau bertemu di ruangan ibu. Artanti mengkerenyut. Siapa? Ia berjalan menuju ruang kerjanya. Saat membuka pintu, ia terpaku. Andrew Afranta duduk di sana. Penampilannya masih necis, tapi wajahnya terlihat lebih tua dan lelah. Hai Tanti, sapa Andrew canggung. Artanti tidak senyum tapi juga tidak marah. Ia hanya menatap datar. Ada perlu apa Andrew? Aku sedang sibuk. Andrew berdiri, tampak gelisah. Aku dengar soal yayasan ini. Selamat ya, ini hebat. Terima kasih. Aku minta maaf soal yang dulu. Kataku perusahaanku bangkrut bulan lalu. Kasus korupsi internal. Aku kehilangan banyak hal. Dan aku jadi sadar, kamu benar. Gengsi tidak menyelamatkan apa-apa. Artanti menghela napas. Ia melihat penyesalan di mata Andrew. Tapi rasa di hatinya sudah mati. Benar-benar mati. Aku turut prihatin Andrew. Semoga kamu bisa bangkit. Kata Artanti tulus, tapi tegas. Apa kita bisa coba lagi? Tanya Andrew penuh harap. Artanti senyum tipis menggeleng pelan. Tidak bisa Andrew. Artanti yang dulu yang cocok denganmu sudah mati bersama ego saya di malam hujan itu. Saya sekarang orang yang berbeda. Jalan kita sudah beda arah. Andrew terdiam, lalu mengangguk pasrah. Ia tahu ia tidak bisa memaksa. Ia pamit dengan langkah gontai, meninggalkan Artanti yang kini berdiri tegak tanpa beban. Sepeninggal Andrew, Artanti keluar ke balkon lantai atas. Ia mengeluarkan sebuah benda dari saku pencelanaannya. Mainan kerincing perak tua itu. Benda itu berbunyi pelan saat digoyangkan angin. Cering, cering. Artanti menatap langit biru. Awan putih berarak pelan. Ia merasa seolah melihat wajah ayahnya tersenyum di sana. Memakai baju batik coklatnya, melambaikan tangan. Tanti sudah bahagia, Pak, bisiknya pada angin. Tanti sudah pulang. Ia memasukkan kerincing itu kembali ke saku, lalu berbalik masuk ke dalam gedung. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ada banyak Pak Arman lain di luar sana yang butuh dirangkul, bukan diusir. Dan Artanti siap mendedikasikan sisa hidupnya untuk itu. Tamat. Gimana? Nyesek banget kan kisahnya? Ini jadi pengingat keras buat kita supaya nggak nilai orang dari luarnya aja. Apalagi orang tua sendiri. Sekarang aku mau tantang opini kalian. Menurut kalian, apakah penebusan dosa Artanti di akhir hayat ayahnya sudah cukup membayar kesalahannya? Ketik cukup atau belum di kolom komentar sekarang juga. Aku penasaran banget dengan alasan kalian. Jangan lupa like kalau kalian sayang ayah kalian. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye!